Di era globalisasi ini, kita hidup di dunia yang tanpa batas. Tak jarang kita dapati banyak dari kita yang terkena penyakit yang entah dari mana datangnya, tanpa tahu sebab dan akibat penyakit itu. Salah satu penyakitnya adalah demensia. Demensia adalah penyakit yang menyebabkan penurunan daya ingat dan cara berpikir seseorang. Demensia merupakan sekumpulan gejala yang mempengaruhi fungsi otak dalam mengingat, berpikir, berbicara, hingga berperilaku. Demensia disebabkan oleh kerusakan pada sel-sel syaraf otak. Gangguan pada fungsi otak ini dapat muncul dalam berbagai kondisi yang berbeda pada setiap orang, tergantung dari area otak yang terdampak. Selain itu, menurunnya daya ingat karena demensia juga bisa disebabkan oleh berkurangnya aliran darah dalam pembuluh darah otak. Kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai hal, seperti stroke, infeksi katup jantung, atau gangguan pada pembuluh darah lainnya. Kemudian, gangguan pada sistem metabolisme, misalnya hipotiroidisme, kekurangan vitamin B12, kalium, natrium, kadar gula darah rendah atau hipoglikemia, serta masalah ginjal dan hati. Demensia sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, Alzheimer, yang kedua, demensia vaskular, yang ketiga, demensia Lewy body, yang keempat, demensia frontotemporal, dan yang kelima, demensia campuran. Demensia merupakan penyakit keturunan yang dapat diwariskan, hanya saja tidak semua demensia dapat diwariskan. Demensia juga disebabkan dari faktor usia, pola hidup yang tidak sehat seperti tidak mau berolahraga secara teratur, dan minum minuman beralkohol secara berlebihan. Beberapa penyakit juga dapat menjadi faktor pendukung munculnya gejala demensia, yaitu depresi, sleep apnea, obesitas, kolesterol tinggi, hipertensi, dan diabetes. Gejala utama dari demensia adalah penurunan memori dan perubahan pola pikir yang terlihat pada perilaku dan cara bicara. Tetapi, ada beberapa tahapan gejala demensia. Tahap pertama, kemampuan fungsi otak masih normal, sehingga belum ada gejala yang terlihat. Tahap kedua, mulai mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Contohnya, penderita sulit melakukan berbagai kegiatan dalam waktu, sulit memecahkan masalah, dan mudah lupa akan kegiatan yang dilakukan. Tahap ketiga, mulai terjadi gangguan mental organik. Penderita dapat tersesat saat melewati jalan yang biasa dilalui, sulit mempelajari hal baru, mengalami perubahan kepribadian dan penurunan kemampuan saat bersosialisasi. Tahap keempat, penderita mulai membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan tahap terakhir, penderita akan kehilangan kemampuan untuk berjalan atau duduk, melupakan anggota keluarga, dan kesulitan menggunakan bahasa. Tahap ini tergolong demensia berat. Dapat dilakukan pengobatan untuk membantu penderita beradaptasi dengan kondisi ini, mengobati gejala yang muncul, dan menghindari komplikasinya. Berikut adalah prosedur yang dapat digunakan. Yang pertama, terapi khusus, seperti terapi stimulasi kognitif, terapi okupasi, terapi mengingat, dan rehabilitasi kognitif. Yang kedua, dukungan keluarga, seperti melakukan aktivitas menyenangkan bersama penderita untuk menjaga kualitas hidup pasien. Yang ketiga, obat-obatan yang terdiri dari piracetam, rivastigmin, memantin, anti-ansietas, antipsikotik, dan antidepresan. Dan yang terakhir yaitu operasi. Operasi dapat membantu memulihkan gejala jika belum terjadi kerusakan permanen di otak. Demensia dapat menimbulkan komplikasi saat melakukan aktivitas sehari-hari, contohnya seperti cedera saat berjalan sendirian, kekurangan nutrisi, tersedak hingga mengakibatkan pneumonia, dan tidak dapat hidup mandiri. Belum terdapat cara pasti dalam mencegah demensia, namun beberapa cara berikut dapat dilakukan untuk mengurangi resiko demensia, seperti tidak merokok, olahraga rutin, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat dan bernutrisi, mengonsumsi vitamin untuk otak, mengurangi konsumsi minuman beralkohol atau lebih baik berhenti meminumnya, rajin melatih kemampuan otak, rutin cek tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol, serta konsultasikan ke dokter apabila mengalami stres, depresi, ataupun kecemasan.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perhatian khusus bagi lansia, terutama bagi yang terserang penyakit demensia ini. Pahami dan peka terhadap gejala-gejala yang dialami oleh lansia. Jika memang gejala tersebut muncul, segera tangani dan bila perlu, bawa penderita demensia ke tenaga medis yang ahli di bidangnya apabila gejala yang dialami tergolong berat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jaga kesehatan kita dan keluarga kita.